Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Wenya Family. Untuk video kali ini kita seperti biasa akan memasak sebuah resep dan berikut ceritanya. Kita akan memasak gulai lemah campur ikan mas. Untuk resep, teman-teman bisa nonton video dan membaca dari teksnya. Oke teman-teman, jangan lupa ditekan dulu like-nya, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih untuk support dan dukungannya. Oh ya, untuk bahan baku lemahnya ini saya tidak beli. Kebetulan kemarin saya buat sendiri dan videonya sudah saya upload. Teman-teman bisa nonton, nanti linknya bisa saya masukkan. Oke, saya akan menceritakan lemah. Lemah itu berasal dari Kabupaten Lebong yang secara historis memiliki sejarah yang cukup panjang dalam catatan sejarah. Monas merupakan saksi bahwa Kabupaten Lebong memiliki nilai histori yang cukup tinggi di Indonesia. Suku Rejang merupakan suatu komunitas masyarakat di Kabupaten Lebong yang memiliki tata cara dan adat istiadat yang dipegang teguh sampai sekarang. Nah, untuk ciri khas makanan favoritnya, ini mereka punya cita rasa tersendiri yang menjadi identitas daerah mereka. Selain memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat, Kabupaten Lebong ternyata memiliki makanan khas yang membuat ketagihan, yaitu lemah. Menurut cerita penduduk setempat, lemah adalah sebuah nama makanan tradisional khas suku Rejang. Tak hanya itu, suku Rejang mayoritas tinggal di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Utara, Benteng, dan beberapa daerah lainnya di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Untuk diketahui, komposisi bahan dalam lemah memiliki gizi tinggi. Bahan utama lemah adalah rebung atau bambu muda yang mengandung banyak protein, karbohidrat, asam amino, dan antioksidan. Jenis fitosterol, penangkal radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh. Untuk menghidangkan makanan khas ini, terlebih dahulu kita harus menyiapkan bahan utama rebung yang dicincang-cincang, lalu dicampur dengan ikan air tawar maupun ikan laut. Setelah cincangan rebung yang dicampur dengan ikan tersebut diaduk-aduk, maka adonan tersebut disimpan ke dalam wadah yang dilapisi dengan daun pisang dan ditutup rapat-rapat. Proses fermentasi ini membutuhkan waktu minimal selama 3 hari. Selanjutnya baru lemah siap untuk dimasak sebagai hidangan lauk makan nasi. Untuk kali ini kita akan masak di gulai campur ikan emas. Nah, jangan lupa tuh ditonton videonya sampai habis. Balik lagi ke cerita lemah. Lemah beraroma agak tidak sedap. Baunya itu merupakan efek dari fermentasi dari ikan yang dicampur dengan rebung. Meskipun demikian, masih banyak yang menyukainya. Pada umumnya, lemah lebih nikmat bila dimasak dengan ikan mas. Ya dong, emang enak dimakan ikan dicampur ikan mas. Dicampur ikan tongkol juga lebih enak. Atau ikan biasa dikonsumsi manusia pada umumnya, nggak masalah. Jadi ikan apa aja boleh buat campuran lemah. Mengenai cita rasa lemah, memiliki rasa asam dan pedas, serta aroma yang unik tetapi gurih setelah dimasak. Setelah masak, lemah biasanya dimakan sebagai lauk. Lemah lebih nikmat dimakan dengan lalapan seperti kabau, jering, atau petai. Dari berbagai sumber menyebutkan, lemah juga telah menjadi komoditi ekspor ke Jepang. Meskipun banyak yang tidak mengetahui hal itu,
Lemah dikemas secara modern ke dalam kaleng. Kemasannya tidak berbeda dengan kemasan kornet ataupun sarden yang biasa dijual di warung maupun toko-toko manisan modern lainnya. Lemah telah dijadikan makanan pengganti dari tradisi orang Jepang yang biasa memakan ikan mentah yang telah terbukti penyebab penyakit Minamata di Jepang. Rasa lemah yang sesuai dengan selera Jepang menjadikan lemah makanan favorit yang dikenal secara internasional di Jepang. Mengenai asal-usul lemah, secara kentara tidak dipublikasikan bahwa makanan tersebut asal mulanya dari karya salah satu suku bangsa di Indonesia. Lemah hampir sama dengan rebung asam, hanya saja lemah menambahkan bahan seperti ikan kecil, sedangkan rebung asam tidak. Lemah tidak bisa dimakan langsung, sebab harus diolah terlebih dahulu agar memiliki rasa yang lebih nikmat. Lemah bisa diolah dengan cara ditumis dengan dicampurkan dengan bahan seperti cabai, bawang, dan minyak. Selain itu, lemah juga bisa dimasak seperti kita ini, dimasak pakai santan kelapa. Dicampur dengan ikan, campur dengan ayam pun boleh. Proses pembuatan lemah tidak terlalu rumit karena hanya menggunakan dua bahan, yaitu bambu kapea dan ikan kecil. Bambu kapea itu bambu muda, disebut oleh orang Rejang itu kapea. Tunas bambu yang diiris, yang dicincang halus, kayak kita kemarin itu dicincang kotak-kotak. Kemudian dicuci bersih dan kita fermentasi selama 3 hari 3 malam. Tapi ini saya sudah 4 malam, tapi tetap baunya nggak begitu ketara ya. Tapi tetap unik, ada bau khasnya. Dan kemarin kita kasih potongan ikan laut kecil-kecil, itu ikannya nggak direbus, nggak diapakan, langsung dipotong-potong masukkan. Jadi ibarat kata tuh dibusukkan gitu ya, tapi nggak busuk kok baunya. Setelah lemah ini difermentasikan selama 3 hari 3 malam, lemah ini bisa langsung diolah menjadi makanan. Tadi yang dibilangkan kita bisa numis atau digulai. Lemah ini awet 4-5 bulan. Jadi kalau kita buat lemah itu paling cepat masaknya 3 hari dan awetnya sampai 4-5 bulan. Lama kan? Konon katanya makanan khas masyarakat suku Rejang ini yang terbuat dari fermentasi rebung atau bambu muda dan ikan yang hidup di sungai setempat. Dulunya makanan ini hanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Namun kini sudah membumi karena bisa dinikmati setiap orang. Kuliner ini dulunya hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas saja. Namun saat ini setiap orang daerah itu bisa membuat atau membelinya. Kuliner ini berasal dari kata lemea dalam bahasa Rejang yang berarti lemah atau tidak bertenaga. Karena nikmatnya masakan tersebut. Oke teman-teman semua, terima kasih karena kalian sudah mensupport dan mendukung saya, telah menonton sampai detik sekarang. Semoga kalian selalu sehat, selalu happy, dan sukses selalu. Untuk cerita saya tadi, saya mendapatkan dari sumber-sumber terpercaya. Antara lain, lifestyleokezone.com, repositori unip.ac.id, beritagar.id, dan www.klikdokter.com, www.remolbengkulu.com, id.m.wikipedia.org.
Demikian teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe. Ya, mumpung masih ada waktu 2 menit lagi, saya akan menceritakan bagi teman-teman yang penasaran dengan Bengkulu, khususnya wilayah Rejang Lebong. Ini selain kulinernya yang menggugah selera, wisata air terjun, wisata buat kita arung jeram, dan ada juga wisata tempat pengolahan emas, wisata terowongan teropong, goa teropong, dan banyak lagi. Jadi bagi teman-teman yang berencana buat jalan-jalan, masukkan ke listnya nih Bengkulu, Rejang Lebong. Dan jangan lupa Rejang Lebong juga punya jeruk khas, yaitu jeruk gerga. Jeruk gerga yang manis, asam, segar. Pokoknya beda daripada jeruk-jeruk yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.